Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balang. Balang ditambat di tengah pasar. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini sedang lapar. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita mesti balikkan kepada Allah. Datang senang hati, alhamdulillah. Datang susah hati, innalillah. Alhamdulillah. Biarkan aja meja nih, kursi pun biarkan aja. Mana tahu nanti menggeletar kaki ini, saya duduk. Nah, kalau saya duduk dari awal, ibu-ibu itu ribut nanti, berdiri kata dia. Nah, ini mukaddimah aja ya. Nanti ujung-ujungnya saya duduk juga. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Andos Haji Al-Fedri MSI, Bupati Kabupaten Siak. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Hadir bersama kita di tengah kesibukannya Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Husni Mirza BBAMM. Lengkap nama sama titelnya, baru saya tengok di Google. Beliau ini orang baik. Orang-orang baik kita doakan panjang umur, sehat badan. Jadi pernah saya lewat di suatu kota, tak boleh nama sebut kotanya, tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Jadi di ucapan marhaban ya Ramadan tuh, lain muka bupati, lain muka wakil bupati. Jadi saya bilang, kenapa bisa fotonya sama mukanya lain? Itu fotonya diedit Photoshop Pak Ustaz. Orang tuh tak bisa duduk foto lagi berdua. Di Siak ini masih bisa hadir mereka berdua. Kalau sudah pemimpinnya akrab, insya Allah rakyatnya makmur sejahtera. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DPRD dan anggota DPRD pada masanya, bahasa lain dari mantan DPRD, beserta semua forum komunikasi pimpinan kecamatan, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek. Ini kalau saya sebutkan satu persatu, buka puasa baru selesai. Ketua masjid, para remaja, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya insya Allah dimuliakan Allah SWT. Pak Bupati, dalam perjalanan ceramah saya di Riau dari 2008 sampai sebelum Covid, maka Masjid Nurul Islam Perawang ini jamaah teramai nomor 2. Yang nomor 1 itu Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Itu tak ada lawan, orang paling ramai. Tapi di absen Pak Ahmad. Kalau yang tak pakai absen, di sinilah nomor 1. Nah, cuman dulu waktu saya kemari itu tak terlalu banyak anak-anak muda, anak-anak kecil macam ini. Maka lama tadi saya temenung, ini dulu kok orang nih, baru saya ingat belum lahir. Jadi rupanya sejak Covid itu banyak bapak ibunya di rumah, inilah kemunculan orang. Ketawa pula orang ini, macam paham aja. Ini saya tak boleh bicara di luar tema. Temanya udah dituliskan. Tahu Bapak Ibu cuman rasa saya pakai jas? Kalau pergi ke Pulau Buru, belilah cabai yang pedas. Bapak Ibu tahu rasanya pakai jas baru, luar biasa panas. Tema kita minta diangkat 3 saja. Bulan Ramadan sebagai peningkatan, pertama ibadah, yang kedua integritas, yang ketiga profesionalisme. Tiga-tiga ini kita bahas. Selesai yang 3 ini, nanti saya jawab pertanyaan sebagaimana biasa. Setelah itu kita pun akan sholat zuhur. Entah sampai zuhur, entah kami pergi sebelum zuhur, kita tengok aja lah situasi kondisi nanti. Pertama ibadah. Ibadah itu jangan dipahami sholat, zakat, puasa, haji, zikir, baca Quran. Bukan itu ibadah. Karena kalau itu ibadah, semua orang bisa. Tapi ada ibadah yang paling hebat,
bagaimana mendirikan masjid, bagaimana mewajibkan zakat, bagaimana mendirikan MDTA, MDTW, MDTU. Itu adalah ibadah, dan itu ibadah hanya bisa dilakukan oleh bupati. Makanya berlomba-lomba orang mau jadi bupati sekarang. Kenapa? Karena ibadah ini hanya bisa dilakukan oleh kepala daerah. Bui-bui mulut ustaz berceramah, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Tak ada orang bayar zakat, karena orang tak takut sama ustaz. Tapi begitu cukup dengan peraturan daerah, wajib potong atas, tak perlu pakai ceramah, tak perlu pakai tablik akbar. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor wajibkan zakat. Kalau tidak, nonjok. Selesai. Ceramah ustaz di atas mimbar, innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu jauhi. Keluar dari masjid jumpa orang laga ayam, jumpa orang main gaplik, main judi. Tak bisa saya larang. Mana bisa ceramah di depan orang laga ayam? Tak bisa. Tapi siapa yang bisa melakukan ibadah melarang perbuatan mungkar itu? Dan Ramil, Dandim, Kapolsek, Kapolres, mumpung kalian punya senjata, pistol itu masih besi, pakailah. Nah, cari orang laga ayam main judi, main kalian, main. Kupecahkan ginjal kalian. Jangan nanti ketika pistol itu sudah tak ada lagi, udah ditarik sama negara, udah pensiun, barulah datang ke masjid. Kalau selesai Abdul Somad ceramah, barulah datang, Ustaz, apa yang bisa kami lakukan? Pistol mana Pak? Udah tak ada lagi Pak Ustaz. Tinggal pistol air. Itu pun kadang-kadang macet. Banyak pengalaman saya tausiah. Udahlah habis ceramah semangat, apa yang bisa kami lakukan Pak Ustaz? Bapak masih ada jabatan? Baru aja ngurus pensiun Pak Ustaz. Gitu, saya banyak-banyak istighfar aja lah Pak. Malaikat maut udah di jembatan, udah tak lama lagi sampai ke Perawang. Tapi bukan berarti yang pensiun jangan tersinggung. Kunci mendengar tausiah saya ini satu aja, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung balik meninggal. Jadi jangan kalian pahami ibadah itu zikir, baca Quran, tahajud, itu namanya ibadah mahdoh. Jadi bupati ibadah, jadi camat ibadah, jadi kadus ibadah, jadi RT Pak Ustaz ibadah juga, cuman tak terlalu banyak kali pahala. Jadi RT ini luar biasa, pahalanya tak terlalu banyak, tapi kalau curang dosanya luar biasa. Jadi, mohon maaf RT, jangan tersinggung. Kan udah janji tadi, jangan tersinggung. Nah, berikutnya kita akan bahas ibadahnya. Nah, kalau yang tadi itu ibadah ghairul mahdoh, sekarang ibadah yang mahdoh. Diawali dari makan sahur. Kenapa Ustaz kupas ini? Ini saya kupas bahwa ibadah yang tertinggi itu adalah kepala daerah, supaya anak-anak kita ini yang hadir, ini kan banyak anak muda ini, supaya anak-anak muda ini semangat nanti dia mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi wali kota, mau jadi DPRD, DPR RI, mau jadi DPD. Karena kalau tidak, siapa yang mengisi itu nanti? Anak-anakku mau kalian jadi kepala daerah? Alah. Kok beginilah bunyinya, mana lah diterima KPU? Kalian harus berpolitik, kalian harus punya kekuasaan. Kalau tidak, habis nanti bumi Melayu lancang kuning. Takkan Melayu hilang di bumi. Betul, di bumi tak hilang, di Singapura hilang. Aku tak bisa masuk. Coba kalau Singapura itu dipegang orang Melayu, pasti aku bisa masuk. Brunei bisa masuk. Kenapa? Orang Melayu. Malaysia bisa masuk. Kenapa? Orang Melayu. Orang Melayu mesti punya kekuasaan. Allahu Akbar. Ini semangat apa lapar? Bercampurlah antara dua. Kesal ada juga sedikit. Nah, jadi sekarang ibadah yang mahdoh.
Ibadah mahdhah diawali dari bangun malam, tasaharu, bersahurlah. Jangan sampai tak sahur. Di banyak ibu-ibu ini tak sahur. Ibu tak sahur, takut gemuk. Tak usah pikirkan cakap orang. Karena kalau kita pikirkan cakap orang, tak makan kita. Muncul penyakit baru, lambung. Mau gemuk, mau kurus, yang penting sehat. Nanti kalau ibu kurus, susah ya. Mau gemuk, pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Tak usah pikirkan cakap orang. Saya pikirkan cakap orang. Yang penting kita benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah, benar menurut ulama, benar menurut ahlus sunnah wal jamaah. Makan sahur, tak ada selera makan Pak Ustadz, jur'atan minal ma', seteguk air pun jadilah, yang penting makan sahur. Tapi tengok dari anak-anak yang banyak tertidur ini, nampaknya tak makan sahur. Orang yang mengantuk dengar ceramah, dua kemungkinan. Yang pertama diganggu setan, yang kedua cacingan. Tapi rasanya di bulan puasa tak mungkin diganggu setan, karena setan sedang diikat. Apa pula tidur? Setan diikat. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ini mau membuktikan kepada manusia yang selalu menyalahkan setan. Selama ini sedikit-sedikit salah setan. Pak Ustadz, tolong ruqyah suami saya, asiklah mengganggu janda. Pas dibacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tak ada setan keluar. Ternyata bukan diganggu setan. Kata setan, aku tak ada mengganggu dia. Memang laki kau tuh gatal. Jadi kadang kita lama-lama kasihan juga dengan setan. Sikit-sikit salah setan. Ustaz, tolong bacakan ayat kau Pak Ustaz. Untuk apa Bu? Laki saya tak sembahyang, mungkin diganggu setan. Kata setan, aku udah lama pensiun. Sikit-sikit salah setan, sikit-sikit salah setan. Maka dikatakanlah bahwa bulan puasa ini setan diikat, supaya orang sadar kalau jahat berarti itu yang jahat siapa? Orang tuh jahat, bukan setan. Ini sekarang bermunculanlah rumah makan hantu di bulan puasa. Kaki nampak, kepala tak ada. Ada itu di Kabupaten Siak? Tidak ada. Karena ada peraturan daerahnya, tidak boleh muka rumah makan buka di bulan Ramadan. Itu hanya bisa dilakukan oleh DPRD, itu hanya bisa dilakukan oleh bupati, wakil bupati, itu hanya bisa dilakukan oleh Kapolres, Kapolsek. Ustadz Somad tak bisa. Ustadz hanya berceramah di masjid tabligh akbar, meriah ramai, tapi buahnya ada pada kekuasaan. Segenggam kekuasaan pakai untuk menolong agama Allah. Allahu Akbar. Kenapa Ustadz bertakbir? Ngusir setan. Tapi setan tak ada Pak Ustadz, kadang-kadang muncul juga dia. Nah, setelah makan sahur, sahur itu dianjurkan diakhir-akhirkan. Riwayatnya dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit, ya, Nabi itu makan sahur berhentinya kapan? Agak-agak 50 ayat sebelum 50 ayat sebelum azan subuh. 50 ayat sebelum azan subuh itu kalau dihitung pakai menit sekarang, itulah dia muncul imsak. Imsak itu dari 50 ayat itu kan. 50 ayat itu setelah dihitung sekarang tidak terlalu cepat bacanya, tak terlalu lambat, imsak 10 menit. Seingat saya waktu saya rutin kemari, ini jam ini hidup. Sepuluh menit. Jadi kalau Riau azan subuhnya jam 5, maka jam 4.50 itu berbunyilah sirine imsak. Imsak itu bukan lampu merah, tapi bagus supaya orang yang ragu-ragu udah gosok gigi. Tapi saya di Maroko selama 2 kali bulan puasa tak ada imsak, karena imsak tuanya ada dalam mazhab Syafi'i. Jadi kami makan aja terus, makan minum sampai azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulut penuh. Barulah saya paham manfaat
imsak. Hebatnya mazhab Syafi'i, ada namanya waktu imsak, diambil dari hadis Zaid bin Thabit, 50 ayat sebelum azan kita udah bersih mulut. Tapi bagi ibu bapak yang terlambat bangun malam, pas sirine itu baru bangun, itu sirine habis baterai. Pas bangunnya, pas bunyi sirine, jangan takut, pergi ke dapur, ambil asam podeh, gulai, minyak sambal belacan, blender. Sedap Allah nawaitu soma wadin ada ifadhi syahri Ramadan, karena tak sempat mengunyah lagi. Hari ini Bapak Ibu boleh ketawa, tapi nanti kalau terlambat ingat jurus saya. Oh betul kata seseorang. Nah ini dia. Itu artinya bahwa sirine imsak itu bukan batasan, itu hanya kehati-hatian. Karena mazhab Syafi'i itu kelebihannya adalah ihtiyatnya tingkat tinggi. Di antaranya kalau udah kita gosok gigi tak mungkin ada ragu-ragu. Tapi kalau tak ada imsak mungkin ada ragu-ragu, ada rasa asam manis pedas di mulut, tersangkut lah macam-macam. Kadang di mulut itu tersangkut, dari mulai bangkai ayam, bangkai ikan, bangkai itik, semua tersangkut. Makanya kalau tak gosok gigi macam-macam dia. Bayangkan orang yang tak gosok gigi, tiba-tiba ada di situ ayam, itik, ikan, sambal belacan, semuanya basi, fermentasi, tidur di masjid terlungkup. Air liur tumpah pas tempat sujud. Jangan tidur di masjid terlungkup, usahakan telentang. Saya ini Pak Ustadz, telentang pun meleleh juga. Pergi ke supermarket beli pempes, pasang itu. Kan parah ini. Karena kalau tidur terlungkup di masjid, tumpah air liur basi, nanti malam orang tahajud iktikaf, disitulah imam paling lama sujud, dia paling lama tersiksa di situ. Ini ceramah di bulan puasa ini kalau diturunkan semangat jamaah ini semangat, kita tak bisa minum. Kalian enak aja, kiki, aku cakap. Lama lagi buka ini. Berapa jam lagi? Saya baru ingat pas nengok jam nih, mak gawat ini. Nah, habis sahur, apa manfaat daripada sahur? Membiasakan bangun malam. Yang selama ini tak pernah bangun malam, sudah 17 malam. Malam tadi malam yang ke-17. Yang tak tahajud udah 17 malam, masih ada kesempatan 13 malam lagi untuk bertahajud insya Allah. Habis sahur jangan sampai tak ke masjid. Tapi saya dari dulu Masjid Nurul Islam ini, Perawang ini, memang dari dulu saya rutin 2, Isya sama subuh. Penuh ini. Tak tahu sekarang masih penuh masjid ini. Alhamdulillah, luar biasa. Sekarang pun penuh, ini sampai melimpah ruah, keluar jalan-jalan. Ini jangan-jangan karena diwajibkan Pak Bupati juga ini. Lalu kemudian sholat subuh ke masjid, jangan keluar masjid sampai waktu surup. Nah, itu. Jadi jam Masjid Nurul Islam ini lengkap. Imsaknya ada, surupnya ada. Habis waktu surup, payah kami Pak Ustadz menghitung surup. Kalau ada masjid yang tak punya jam surup, tengok waktu maghrib. Perawang sekarang maghrib jam berapa? 18.21. Maka subuhnya mengaji sampai jam 6.21. Jam 6.21 kalau Ustadz itu tak berhenti, berhentikan. Ada masjid di Pekanbaru, saya pernah ceramah di situ. Di atas mejanya itu 3 lampu, merah, kuning, hijau. Saya tanya Pak Ketua Masjid, ini meja bekas Dewan Juri MTQ? Enggak Pak Ustadz, itu memang untuk Ustadz. Kenapa dipasang lampu? Banyak Ustadz yang kelewatan jam di sini. Jadi kami pasang, asal udah lewat hidup lampu kuning, tet. Asal agak lambat sedikit, tet, merah. Itu maka saya kalau tausiah itu insya Allah jamaah sudah tahu, asal habis 60 menit selesai. Ini tak lama lagi selesai ini. Apa gunanya pengajian sampai suruh? Man shalla subha fi jama'atin, sembahyang subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat, usalli sunnatal isyraq.
Nama waktunya syuruk, nama sholat sunatnya isyraq pakai qaf. Kalau pakai kaf isyraq syirik artinya. Kalau isyraq waktu terbit matahari. Siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, bisa ke Makkah nanti insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Lalu kemudian siang ibadahnya namanya siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Siam itu artinya apa Pak Ustaz? Siam itu artinya imsak. Imsak itu apa artinya Pak Ustaz? Imsak itu artinya menggenggam, jangan sampai lepas. Inilah mengapa mikrofon ini tak lepas, karena saya genggam. Apa yang digenggam waktu siang itu? Digenggam batang leher sampai tak lewat apapun. Biasanya kalau sudah jam segini macam-macam lewat. Ayam penyet, ayam mati, ayam mutan, ayam pop, ayam dangdut, ayam metal. Tapi kalau sudah bulan puasa tak lewat apapun. Mata ditahan, jangan sampai menengok yang macam-macam. Pikiran ditahan, jangan pikirkan yang macam-macam. Lidah ditahan, jangan bercakap yang macam-macam. Mana ada ibu-ibu di Perawang mau bercakap aib orang kalau di siang Ramadan? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya lagi si anu, bini si anu, anak si anu, menantu si anu, cucu si anu? Ingat ceramah Ustaz Somad, kita imsak, tahan lidah. Nanti habis bubuko kita lanjutkan. Inilah kita. Kaki imsak, tangan imsak, hati imsak, pikiran imsak. Inilah ibadah yang tak keluar duit. Sedekah keluar duit, jihad keluar darah, sholat keluar keringat, ceramah keluar suara. Tapi ibadah puasa tak keluar apa-apa. Ibadahnya imsak, menahan, tahan mulut, tahan lidah. Banyak orang yang sanggup bersedekah tapi menahan lidah tak tahan. Kok kenapa cerita aib orang lain ribah Nabi mah? Saya Pak Ustadz bangun masjid siap, bersedekah siap, anak yatim siap, tapi untuk menahan mulut ini tak tahan Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita semuanya tahan insyaallah. Amin. Memang betul Pak Ustadz. Ada kawan saya dulu bercakap tak tentu arah, tapi setelah belakangan ini diam. Kenapa dia diam? Stroke Pak Ustadz. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan Allah. Sampai azan maghrib berkumandang, maka ibadah berikutnya adalah ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Tak boleh menunda berbuka sampai isya, tak boleh menahan. Langsung begitu terdengar azan langsung berbuka, tapi pastikan dulu azan maghrib. Soalnya di bulan puasa ini semua azan ini mirip macam azan maghrib. Yakinkan memang betul sudah masuk waktu maghrib. Masuk 2-3 teguk air, masuk yang ganjil-ganjil, 1 butir 3, 5. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya tak makan nasi lagi, mengamalkan sunnah. 3 tadi masuk, 3 butir kurma, 3 kotak Pak Ustadz. Mana hawa nafsu siang tadi? Siang tadi rasanya semua air sungai Siak itu mau diminum. Berhenti di atas jembatan, menengok air sungai Siak itu macam cincau. Semuanya mau masuk ke mulut. Sore-sore jam 6 sore, orang Perawang mulai keluar rumah naik sepeda motor. Semua dibeli, dari mulai semangka goreng sampai es krim bakar. Habis semua dibawa ke rumah. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk 2 teguk air, masuk kurma 3. Kata bininya, tengoklah abang mubazir. Iya betul. Nampaknya tak senang dia Ustaz lama-lama kali. Lalu kemudian setelah sholat maghrib menunggu azan isya. Isya ibadah lagi, tarawih. Tarawih di Nurul Islam berapa rakaat? 11 rakaat. Tadi malam kami tarawih di Nurul Azhar, 1 imam 4 rakaat, 1 imam 4 rakaat, 1 imam 4 rakaat. Imamnya 10 orang. Pas maju anak pertama, santri-santri 4 rakaat, 4
berapa rakaat? Saya hitung 10, 40 ini. Rupanya 20. Habis itu witir 3. Saya bilang ke Ustaz Allah, ini panjang nih Ustaz Allah. Kata Ustaz Allah, ini biasanya satu malam 1 juz dan 23 rakaat. Bagi yang mau merasakannya, datang ke Nurul Azhar. Di mana lokasinya Pak Ustaz? Nanti dari sini sebelum masuk kota Pekanbaru, sebelum jembatan Leton ada simpang bingung. Nah, jangan bingung-bingung lagi. Belok ke kanan sebelum TPU Kopit. Ada di situ namanya YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat Pesantren Nurul Azhar. Makanya bunyi slogannya, singgahlah ke YTWU sebelum ke TPU. Kalau sudah TPU jangan lagi singgah ke YTWU, karena kami tak mau menerima hantu. Datanglah orang dari Yogyakarta, namanya Pak Dokter Wahyu, singgah ke pesantren Nurul Azhar. Sampai di sana terkejut dia menengok bangunannya. Semua tamu-tamu yang kami bawa dari Jakarta, dari Bandung, dari Surabaya, kami bawa Ustadz Hanan At-Taki, kami bawa Ustadz Salim Afillah, kami bawa Ustadz Taki Malik, kami bawa Buya Yahya, sampai Daniel Mananta pun kami bawa juga ke situ. Semua yang singgah ke pesantren ini masuk ke dalam, menengok lampunya, harga lampu tuh 40 juta. Semua yang menengok tuh macam menengok kucing Anggora. Heran semua. Yang mereka herankan lagi, pesantren ini gratis. 25 orang 1 tahun. Ini tahun ketiga, 75 orang. Semuanya gratis. Bangunannya mewah. Anda mau melihat? Datang ke sana. Semalam Dokter Wahyu datang. Dokter Wahyu membawa paket 1000 paket dibagikan tadi malam, sebanyak 300 juta rupiah. Mudah-mudahan dipanjangkan Allah umur beliau, disehatkan dia. Dia punya usaha bisnis namanya DRW Skin Care. Skin artinya kulit, care artinya peduli. Anda peduli pada kulit Anda, pakailah DRW Skin Care. Jadi ibu-ibu yang selama ini lakinya asik menengok bini tetangga, inilah, ini banyak orang ini sekarang mau glowing kata dia, mau dipakai. Tapi ini lengkap semuanya, bukan cuma muka aja. Karena banyak orang sekarang pakai itu muka putih tangan hitam. Jangan tersinggung, kan aku bilang dari awal tadi. Lalu kemudian habis itu tadarus, habis tarawih, witir. Jangan sampai balik ke rumah tadarus. Tadarus lingkarannya tak usah banyak-banyak, 10 aja. 10 di sini, 10 di sini, 10 di sini. 10 baca 1 lembar. Baca 1 lembar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kurang panjang tuh Pak. Alif lam mim. Jalikal, aulah jalikal. Zalikal kitabu la raiba fi. Apa pula fi? Fi. Tutup Quran balik merajuk. Tadarus tak bisa merajuk. Tadarus ini bukan menunjukkan kehebatan kita. Tadarus ini menyadarkan kelemahan kita. Karena selama ini kita yang baca, kita yang menilai diri kita sendiri, semuanya benar. Hari ini 9 orang dewan juri menilai kita. Coba lu Ustaz Somad baca. Wasyamsi Ustaz. Mau ngamuk. Tak tahu kalian saya ini siapa? Saya ini Ustaz. 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, doktor di Sudan, lama saya di Arab. Ustaz, kalau cuma lama di Arab, untung lebih lama. Jadi jangan dibawakan sombong kita. Tapi orang perawang, Masya Allah, tabarakallah, ananda kita tadi juara nasional. Itu asli orang perawang? Asli. Bukan pemain naturalisasi. Luar biasa. Soalnya pernah juga saya ceramah di satu daerah, luar biasa kori kita tadi, Masya Allah, anak-anak kita. Selesai acara datang ketua masjid, mohon maaf Pak Ustaz, itu diundang dari luar kota. Tapi Kabupaten Siak ini luar biasa. Saya ceramah di Kuala Lumpur, Malaysia. Sampai di sana datang Pak Haji memanggil, orang Siak mana? Orang Siak mana? Kata dia. Selesai sholat di masjid saya tanya, Pak Cik,
Pak Cik Razak, ya. Pak Cik Razak tadi mencari orang Syiah. Apa maksudnya? Imam dan ulama di masjid itu kami sebut orang Syiah, Pak Ustaz. Oh. Di Kuala Lumpur, Pak Cik Razak, Kapten Razak yang selalu membawa saya Kuala Lumpur mengatakan, rupanya di Malaysia dia tinggal di Keramat namanya, karena di situ ada kuburan keramat ulama. Rupanya dari zaman dulu orang yang berceramah mengajar agama, ini udah 2 kali menyuruh berhenti betul ini. Tak mungkin silap kan? Jadi rupanya di Kuala Lumpur orang yang mengajar agama itu dari dulu dipanggil orang Syiah. Jadi artinya orang Syiah ini memang paham agama. Jadi kalau ada orang Syiah ini yang tak paham agama, pindahlah ke kabupaten lain. Hah? Putus. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa bawa batu akik. Sudah lama Ustaz Somad ini ceramah, baru disinilah tukar-tukar mie. Itu dia. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebetulnya berpantun ini bisa. Cuman kalau sedang lapar inilah. Kalau Tuhan membeli katun dibeli pergi ke pasar. Susah kita berpantun kalau perut sedang lapar. Sampai mana tadi? Hilang pula. Sampai tadarus. Balik dari tadarus jangan lama-lama. Jangan tengok TV, karena kalau tengok TV mata kita ini udah kena radiasi, payah tidur. Jangan lama-lama nengok handphone, karena kalau udah nengok handphone scroll, akhirnya nanti tak bisa kita tidur. Kalau udah tak tidur terlambat tahajud, maka pulang ke rumah no TV, no handphone, langsung tidur. Tapi saya tak bisa tidur cepat Pak Ustaz, paksa tidur cepat. Udah miring ke kanan ke kiri tak juga bisa tidur Pak Ustaz. Pergi ke warung beli Antimo. Sebiji aja, sebiji. Jangan sepapan. Kalau diminum sepapan, bangunnya malam takbiran. Rupanya baru saya tahu rahasianya kenapa ketua masjid mengasih jas. Makin pakai jasnya makin pede gitu. Gitu pula. Walaupun baju ini basah di dalam. Itulah dia. Tapi insya Allah nanti saya pakai di duri ini. Nanti malam saya pakai di duri, subuh besok biar tahu orang duri itu yang selama ini tak ada ngasih apa-apa. Mudah-mudahan sampai ke telinga orang itu. Lalu kemudian tidur. Jangan lama-lama tidur. Setel jam 3. Pas jam 3 tuh bangun. Jadi habis witir, habis tarawih, habis witir, habis tadarus, jam 10 balik. 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam. 5 jam cukup. Habis itu kemudian tidur. Bangun jam 3. Bangunkan istri. Sudah 17 malam tak pernah membangunkan istri. Percikkan air. Wake up my honey. Wake up my darling. Itu kalau nikahnya bulan Sya'ban kemarin. Tapi yang anak udah 20 tahun. Bangun, sahur. Jangan nih Bu sakit hati kalau ada bapak tuh gitu. Husnuzon aja Bu. Husnuzon. Mungkin dia membuang tabian. Lalu kemudian tahajudlah bersama. Sebagus-bagusnya tahajud bersama. Bapak jadi imam, ibu jadi makmum. Usolli sunnatat tahajud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sampai salam tak berbunyi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Bang. Setahu aku tahajud itu berbunyi. Abang kenapa tak berbunyi? Kalau ada laki ibu mau membangunkan malam, tak usah lagi digitukan. Maklum tahu sendiri. Doa-doakan aja, lama-lama berbunyi itu nanti. Takdir ibu dapat imam silent. Bergetar-getar aja sedikit. Lama-lama nanti dia latihan insya Allah. Bapak pun jangan sampai tak pede Pak. Mengeraskan suara itu sunnah, tapi tak berbunyi pun tetap sah. Jurusnya takbir aja. Tapi jangan sampai lupa pula sami Allah. Saking groginya Allahu Akbar. Kata bini sami Allah bang. Batal sholat. Kenapa batal? Karena dia menyebut bang. Tak boleh satu kata yang bukan bahasa Arab keluar. Nah, inilah dia pentingnya tahu fikih. Lalu kemudian setelah bangun malam sholat sunat wudhu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat.
Habis sholat sunat tuwat, sholat sunat tahajud, jangan witir lagi, karena tadi di masjid sudah la witrani fi lailatin, tak boleh 2 kali witir semalam. Habis itu makan sahur. Udah saya urutkan 24 jam tentang ibadah. Sekarang kita masuk yang kedua. Apa tadi yang kedua? Saya ingat, cuman ngetes kalian aja. Yang kedua adalah integritas. Integritas itu apa, Pak Ustadz? Integritas itu begini, anakku. Masuk kalian ke dalam toilet kamar mandi Masjid Nurul Islam jam 1 siang, masuk ke dalam, kunci pintu, tutup rapat, tengok baknya macam air kelapa, tapi kalian tak mau minum, meneguk airnya. Padahal kalau kalian minum tak ada yang tahu. Kenapa tak mau? Itulah dia integritas. Jadi nanti kalau ada orang, sekarang banyak orang pakai istilah yang dia pun tak tahu entah apa artinya. Kita mesti berintegritas. Balik selesai, integritas itu apa? Pokoknya integritas. Integritas itu orang yang amanah kalau bahasa Islamnya. Dan itu tidak bisa kalau tidak sekedar teori. Integritas menurut etimologi, integritas menurut terminologi, integritas menurut pakar. Tak bisa. Langsung di bulan puasa. Mana ada orang puasa kumur-kumur, masuk 3 keluar 1? Tak ada. Mana ada orang macam-macam di bulan puasa. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh tanya tentang puasa Pak Ustaz? Boleh. Apakah menguap itu batal puasa? Oh, menguap nggak batal. Menguap sampai masuk 2 bungkus nasi kotak. Cari gara-gara. Integritas di siang Ramadan. Kalaulah integritas siang Ramadan ini dibawa ke kantor, kantor bupati, kantor wali kota, kantor kementerian, kantor polisi, kantor TNI Polri, insya Allah bubar KPK. Insya Allah banyak pegawai Inspektorat Jenderal yang nyaman, yang tenang, tugas tak begitu berat, kosong penjara. Itulah mengapa semangat puasa ini dibawa keluar puasa. Nanti ada namanya puasa 6. Puasa 6 jangan sampai tinggal, Bu. Pak Ustadz, puasa 6 itu bagaimana? Qadha dulu yang 7 hari. Habis 7 hari baru puasa 6. 7 tambah 6 13. Habislah kue hari raya itu Pak Ustadz. Pangkai pendapat yang mudah dari kalangan mazhab Syafi'i. Kata Imam Zakaria Al-Ansari dari kalangan mazhab Syafi'i, ini makam Imam Syafi'i, ini makam Imam Zakaria Al-Ansari di Masjid Imam Syafi'i di Kairo, Mesir. Ulama besar mazhab Syafi'i. Pendapat dia ini dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar, dalam kitab Fatwa Al-Azhar. Siapa yang mengqadha puasa di bulan Syawal, diqadhanya 6 hari di bulan Syawal, niatnya niat qadha, otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Jadi Ibu, kenapa Ustaz selalu nyebut ibu? Karena ibu yang tinggal puasa 7 hari. Rupanya bapak tuh 17 hari tinggal. Bapak yang mengqadha puasa di bulan Syawal. Bedanya puasa sunat dengan puasa qadha. Puasa qadha wajib, tak boleh dibatalkan, haram hukumnya. Tapi kalau puasa sunat, misalnya saya puasa sunat, dan pas puasa sunat itu memang godaannya banyak. Saya, pengalaman saya puasa sunat, khutbahlah saya masjid DPR, samping awal Bros, Jalan Sudirman. Selesai khutbah Jumat, datang jamaah, Ustaz, singgah kita ke Pondok Bau. Saya sedang puasa. Beberapa hari sebelum itu tak ada puasa, tak ada orang ngajak. Memang setan nih kalau tak diikat luar biasa. Bukan saya bilang bapak yang ngajak itu setan. Jadi niat baik. Pak Ustaz, kalau kita sedang puasa qadha boleh dibatalkan? Tak boleh. Kalau kita sedang puasa sunat boleh. Faman syaa falyasum, siapa yang mau lanjutkan puasa silakan. Wa man syaa falyuftir, siapa yang mau batal silakan. Jadi Ustaz kalau bertamu ke rumah kami, lalu kami ajak Ustaz makan, apakah Ustaz batalkan? Aku tengok dulu lauknya. Kalau ayam upin-ipin, namu bazir. Wah, tapi kalau ikan selai, salai, ada pula, atau salah kita sebut. Niti Ailiun. Bukan Ailiun, bapak saya. Lalu kemudian ini kita bawa keluar Ramadan. Makanya ada nanti puasa Ayyamul Bait.
13, 14, 15. Untuk apa? Untuk menjaga integritas pegawai-pegawai kantor. Bagus sekali berpuasa. Mahasiswa-mahasiswa, saya anjurkan kalian puasa. Kalau bisa puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud. Saya ulang sekali lagi, puasa Nabi. Ini banyak kadang orang ini mendengar pengajian sambil mengantuk. Ditanya sama istrinya, abang kenapa hari ini tak sholat? Dek, ini sholat Nabi Daud. Sehari sholat, sehari tak sholat. Mana pula ada itu? Yang ada tuh puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu sebulan 15 hari. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Itu puasa paling banyak, 15 hari. Kenapa Nabi Daud? Kenapa bukan Nabi Yahya? Kalau Nabi Yahya puasa maklum, Nabi Yahya itu tak berbini. Kenapa bukan Nabi Isa? Nabi Isa puasa maklum, Nabi Isa tak beristri. Kenapa Nabi Daud? Nabi Daud, nanti kalau aku sebutkan ibu janji, jangan marah, janji ibu. Nabi Daud istrinya 100. Jadi kalau bapak tuh menambah satu lagi itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Daud. Tengoklah bapak nih, mau ketawa aja pun takut. Saking kan setianya. Memang beda-beda tipis antara setia dengan takut itu. Bapak yang selalu direpeti ibu, abang sedang di mana? Pulang jam berapa? Kenapa tak bawa kain? Kenapa tak sembahyang? Kenapa tak baju koko? Kenapa tak puasa? Bapak yang selalu direpeti begitu, bersyukurlah Pak. Bapak sudah dapat bidadari surga. Amin kata orang tua. Bapak yang selalu merasa tertekan, direpeti, abang kenapa tak sembahyang? Abang kenapa tak pengajian? Abang kenapa tak sedekah? Sabar Pak. Bapak insya Allah kalau mati tidak kena siksa kubur. Waktu mau disiksa malaikat, kata malaikat yang satu, jangan siksa. Ini udah tersiksa kali di dunia. Dalam hati bapak ini betul kata saya. Kok tahu betul dia nasib aku nih gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan, memang kalau lapar tuh mau ketawa aja bawaannya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah ibadah. Sudah kita bahas, ibadah ada dua namanya, mahdhah ghairu mahdhah. Yang kedua adalah integritas. Yang terakhir adalah profesionalisme. Bagaimana Islam ini? Islam tidak menyuruh orang tidak bekerja. Profesi. Apa profesimu? Bekerja sesuai dengan tupoksi, itu bernilai ibadah di hadapan Allah. Langkahkan kaki dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula. Tidak ada dalam Islam bulan puasa tak bekerja, tidur-tiduran. Sekarang kalau kita pergi ke kota-kota besar, makin besar kota, makin banyak kipasnya, makin besar AC-nya, makin banyak korban serangan Rusia bergelimpangan. Kalau dibangunkan ya, kalau dibangunkan, bangun. Apa kata dia? Naumus shaim wal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Pandai pula dia menjawab. Hadis tentang tidurnya orang puasa adalah ibadah, hadis dhaif. Ada yang mengatakan hadis maudhu karena salah satu periwayatnya kadzab, pendusta. Tapi saya lebih setuju dia dhaif. Hadis dhaif tak bisa dipakai untuk memotivasi tidur siang. Perang Badar, perang paling besar, kapan terjadi? Hari Jumat, tanggal 17 Ramadan. Hari ini terjadi perang Badar, 17 Ramadan. Ini pasukan Badar yang akan menghajar pasukan musyrik. Allahu Akbar. Harinya tak pula hari Jumat. Hari apa ini? Hari Sabtu. Tak bertepatan hari Jumat. Hari Jumat 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Jarak dari Madinah ke Badar 150 km. Umur Nabi waktu itu 55 tahun. Naik kuda 150 km. Cari anak muda yang sanggup naik kuda panas-panas di gurun pasir 150 km. 1 jam naik kuda sama dengan 1000 kali push up. Ustaz cerita naik kuda macam berani aja. Tak kalian lihat tengok foto aku naik kuda. Share foto saya di medsos. Tulis saja Somad naik kuda. Nampak. Tapi kuda itu tak bergerak.
naik saya ke atas kuda tuh 4 orang megang samping. Foto ya Pak Ustadz, foto ya untuk endorse saja. Sampai sekarang yang belum berani naik kuda, naik odong-odong aja dulu. Ini nama provinsinya Ismailiyah. Provinsi Ismailiyah dikuasai tentara Israel, diusir oleh tentara Mesir pada masa pemerintahan Presiden Anwar Sadat. Akhirnya orang Israel terusir. Kapan peristiwa itu terjadi? Didirikan satu kota di Mesir untuk mengenang, namanya kota Ashir min Ramadan. 10 Ramadan pasukan Mesir berhasil mengusir Israel. 10 Ramadan. Bagaimana dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia? 17 Agustus tahun. Kalau beginilah bunyi pejuang dulu, tak lari Belanda. Ternyata 17 Agustus 1945 itu terjadi pada tanggal 9 Ramadan. Yang berani berteriak mengusir Belanda, orang lapar. Orang lapar itu teriaknya keras. Usir Belanda, jihad, Allahu Akbar. Mati Belanda. Orang kenyang mana bisa teriak? Usir Belanda. Mana bisa? Negeri ini merdeka karena orang yang lapar. Negeri ini merdeka karena pejuang. Mereka tak takut mati. Makanya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Buka preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Masih ingat? Apa bunyinya? Atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Ustaz kok ingat? Aku tukang baca itu tiap hari Senin di sekolah. Kalian yang mengatakan radikal kepala kalian kena pukul. Hantuk kan kepala kalian kalian tinggi. Aku tukang bacakan itu tiap hari Senin. Aku yang membawa bendera itu ke dalam suku Talang Mama, mengajarkan anak-anak dalam hutan tentang cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Rupanya kalau lapar panas begitu bawaannya. Habis Ustaz, habis bahanku udah. Ada kata-kata pertanyaan? Tak ada. Jadi sudah saya urutkan semuanya terkait dengan satu, ibadah, yang kedua integritas, yang ketiga profesionalitas. Jadi nanti kalau ada anakku ditanya guru sekolah, apa ceramah isi ceramah Ustaz Somad itu kemarin? Entah, asal dia bercakap